Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizkia. Saya guru PAI dari Sekolah SMP Negeri 10 Tangerang Selatan, mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PPG BED 2 dan 3, NIM 42500108557. Sekian perkenalan diri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Iya, alhamdulillah. Semoga hari ini kita sehat semuanya ya. Terus Ibu mau sebelum dimulai kita ice breaking dulu ya. Oke, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Oke, semangat ya semuanya. Alhamdulillah. Nah, sebelum dimulai lagi, Ibu mau cek seragamnya nih. Lengkap nggak ya? Hari ini hari apa sih? Hari Rabu. Berarti mau pakai baju pramuka. Pada pakai baju pramuka kan semuanya? Iya, betul ya. Nah, selanjutnya untuk hari ini yang piket siapa ya? Siapa yang piket hari ini? Terus? Udah piket belum? Sudah piket? Ya. Alhamdulillah kelasnya pun bersih ya. Untuk yang piket terima kasih sudah piket. Terus selanjutnya siapa yang menyiapkan untuk berdoa? Ayo silakan maju. Pimpin doanya terlebih dahulu ya sebelum kita mulai. Bersiap. Siap. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Silakan duduk kembali. Sekarang Ibu mau nanya, perasaan kalian hari ini bagaimana? Hah? Bagaimana coba kelompok ini? Bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Baik? Oke, alhamdulillah. Kelompok ini bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Terus? Bahagia, alhamdulillah. Sekarang kelompok ini bagaimana perasaannya hari ini? Oh, bahagia sekali, alhamdulillah. Bagus ya. Kelompok ini sana, maaf Ibu nggak bisa masuk nih. Kelompok sana, gimana perasaannya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya perasaannya baik ya. Terus kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas yang pertama, jika ingin ke kamar mandi harus izin ya. Angkat tangannya Ibu, izin mau ke kamar mandi. Nah, yang kedua, saat Ibu menjelaskan harus fokus, harus menyimak ya. Itu kesepakatan di kelas ya. Terus baik, selanjutnya Ibu ingin bertanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Al-Quran. Ada yang masih ingat nggak ya? Al-Quran itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Coba angkat tangannya. Oh iya, kamu apa Al-Quran? Oke, baik. Ternyata masih ada yang ingat, alhamdulillah. Berarti apa artinya tadi Al-Quran? Pedoman hidup buat manusia. Kitab suci Al-Islam. Iya, kitab suci umat Islam. Nah, selanjutnya hari ini Ibu akan menjelaskan tentang mengenal nama Allah lebih dekat. Ya, berarti kita memasuki bab 2, Asmaul Husna. Oke, selanjutnya, nah, tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama, melalui pembelajaran peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Asami, dan Al-Basir. Melalui yang poin kedua, melalui teknik pembelajaran diskusi, peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Terus poin ketiganya, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Baik, selanjutnya boleh sambil itu dibuka bukunya dan Ibu akan memberikan LKPD ke kalian ya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu memberikan kertas lembar yaitu LKPD. Nah, jadi kalian boleh mengisi ya, dan Ibu sambil menjelaskan, menerangkan ya. Jadi kalian mengisi, kemudian Ibu menjelaskan sambil didengar ya. Baik, untuk materi yang pertama, pengertian Asmaul Husna. Boleh disilakan sambil mengerjakan ya. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah
mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna. Berarti Asmaul Husna itu ada 99. Selanjutnya, nah yang pertama yang kita bahas Al-Alim, yang maha mengetahui. Ya, Al-Alim artinya yang maha mengetahui, yaitu salah satu nama ke-99 Allah dalam Asmaul Husna, yang menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu tanpa batas. Ya, Allah maha mengetahui, berarti Allah mengetahui semua apa yang kita lakukan. Nah, di sini ada contoh perilakunya yang mencerminkan Al-Alim. Yang pertama, giat menuntut ilmu. Ya, giat menuntut ilmu, selalu berusaha menambah pengetahuan, baik untuk di dunia ataupun di akhirat. Contohnya kayak kalian sedang belajar. Nah, ini belajar pun untuk dunia dan akhirat. Selanjutnya, bertanggung jawab dan jujur. Tuh, menjaga amanah karena menyadari bahwa Allah maha mengetahui. Amanah berarti harus jujur. Kalau kalian bohong, ya mungkin orang-orang tidak tahu, teman-teman kalian tidak tahu, tapi Allah maha mengetahui. Selanjutnya, nah, Al-Khabir. Ya, Al-Khabir, maha mengetahui dan maha teliti. Nah, di sini berarti maha mengetahui dan maha teliti, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara terperinci dan mendalam, termasuk hal-hal yang tersembunyi dan tidak terlihat oleh manusia. Nah, kalau Al-Khabir ini Allah maha lebih teliti, lebih ke dalamnya. Ya, kamu mau ngumpet di lubang semut pun Allah tahu. Manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Ya, Al-Khabir, mengetahui dan maha teliti. Nah, dan ini contoh perilakunya. Yang pertama, berhati-hati dalam bertindak dan berkata-kata. Karena apa? Mengingat Allah maha mengetahui dan maha teliti, seseorang akan menimbang ucapan dan tindakannya. Yang kedua, teliti dalam beribadah, melaksanakan ibadah seperti sholat dengan penuh kesungguhan, mulai dari bacaan hingga gerakan. Nah, itu lebih teliti lagi, dan kita pun sebagai manusia harus lebih teliti dalam sholat. Sholat emang ada gerakannya, tetapi tidak boleh yang berlebihan. Kadang kan suka ada yang bercanda, toel-toel, ya kan, senggol-senggol. Nah, itu Allah tuh maha teliti dan tahu apa yang kalian lakukan. Selanjutnya, As-Sami. Ya, As-Sami artinya apa? Maha mendengar. Ya, nah ini salah satu juga dari Asmaul Husna. Nah, memiliki maha mendengar. Nah, Allah mendengar semua ucapan, bisikan, bahkan apa yang terlintas dalam hati kita. Jadi As-Sami itu Allah maha mendengar. Mendengar apa? Kita sebelum mengucap pun di dalam hati Allah tahu apa yang ada di isi hati kita. Allah dengar. Ya, misalkan, pengen deh juara kelas. Itu dalam hati loh kita ngomong, tapi Allah mendengar. Manusia dengar nggak? Tidak. Ya, makanya As-Sami Allah maha mendengar. Nah, contoh perilaku yang mencerminkannya, yang pertama, mendengarkan hal baik, menggunakan telinga untuk mendengar hal-hal yang bermanfaat. Ya, terus selanjutnya, Al-Basir. Nah, nih di sini Al-Basir. Al-Basir apa? Maha melihat. Maha melihat sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, lahir maupun batin, besar maupun kecil, dan bakal hal-hal yang sangat samar atau goib, penglihatan Allah tidak terbatas.
Jadi Allah Maha melihat semuanya. Terlihat. Seperti yang tadi Ibu bilang, kalian ngumpet di lubang semut pun terlihat. Karena apa? Karena Allah Maha melihat. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan al-basir, berhati-hati dalam berbuat, selalu waspada, menjaga perilaku. Nah, yang kedua, menjauhi maksiat, ya, memalingkan pandangan dari hal-hal yang dilarang. Nah, kesimpulannya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, indah, dan agung. Nah, kita belajar 4 nama Allah: Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Nah, terus Allah berkuasa atas hidup, mati, dan kebangkitannya, ya. Kemudian meneladani sifat Allah membuat kita jadi pribadi yang kuat, mandiri, dan bertakwa. Nah, terima kasih ya. Berarti itu baru Ibu menjelaskan tentang materi Asmaul Husna. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, apakah sudah paham dengan pembahasan tadi Asmaul Husna? Sudah? Oke, baik. Selanjutnya kita ice breaking dulu, ya, biar semangat lagi. Kalian dilihat terlebih dahulu video yang akan gunakan. Dengan satu jari bentuk huruf angka 1 gimana? Bentuk angka 1 pakai satu. Semuanya satu. Kalau 2 gimana 2? 3, 4, 5, 6 gimana 7, 8. Sekarang berdiri. Sekarang kalau pengen pakai kepala dan juga pakai badan. Siap, pakai kepala ada ataupun badan. Gerakan angka 1 seperti apa? 1, ulangnya lagi 1, 3, 2, lalu lagi 1, ya 2. Dengan satu jari. Oke, sekarang udah tahu caranya? Coba sekarang satu jarinya mana? Kita bentuk angka 1, 2, 4, 6, 8, 10. Coba kita berdiri semuanya. Kita berdiri, ayo. Kita berdiri dulu. Nah, sekarang kita memakai bentuk angkanya dengan pala. Tadi kan dengan jari 1, ya. Sekarang dengan pala. Ibu sebutkan angkanya. Angka 1, angka 3, angka 5, angka 8, angka 1, angka 7, angka 5. Oke, tepuk tangan yang kita semua. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita membuat poster, ya. Ini Ibu bagikan satu kelompok satu untuk membuat poster, ya. Oke, membuat poster tentang yang 4 tadi kita jelaskan: Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir. Kelompok ini Ibu kasih Al-Alim, ya. Kelompok ini Ibu kasih As-Sami, ya. Kelompok ini Ibu kasih Al-Khabir. Dan kelompok terakhir Ibu kasih Al-Basir.
Tulis kelompoknya jangan lupa ya, nama-nama. Donat coklat ini. Boleh kalian lihat sih di sini. Kita bikin donat. Iya boleh. Oke, udah ditulis kelompoknya? Sudah. Jangan lupa artinya sama contoh perilakunya tadi sudah dicatat contoh perilakunya. Oke, bagaimana semuanya sudah selesai? Ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang boleh mempresentasikan masing-masing berkelompok yang sudah selesai. Silakan kelompok 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Contoh perilaku menasihati dalam Oke, dilihatin ke teman-temannya. Nah, kelompok 4 tentang Al-Basir. Al-Basir apa? Maha melihat. Oke, silakan tepuk tangannya untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Asmaul Husna Al-Alim dalam contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Al-alim artinya yang maha mengetahui. Contoh perilaku al-alim, giat menuntut ilmu, selalu berusaha menambah pengetahuan baik di dunia maupun di akhirat. Bertanggung jawab, menjaga amanah dan karena menyadari bahwa Allah maha mengetahui segalanya, termasuk kejujuran dalam hati dan tindakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Asmaul Husna Al-Qadir. Al-Qadir yang maha mengetahui dan maha teliti. Contohnya perhatian dalam mendengar dan berkata, teliti dalam beribadah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas Asmaul Husna Asami. Asami artinya maha mendengar. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-harinya mendengarkan hal baik, menggunakan telinga untuk mendengarkan hal yang baik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, terima kasih untuk semuanya karena sudah membuat poster. Selanjutnya, Ibu akan memberikan asesmen formatif. Ya, jadi kalian kerjakan, kemudian kasih nama kelas dan dikumpulkan. Sudah dapat kertas, silakan diisi, dijawab ya. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, dikumpulkan di meja depannya, Ibu ambil. Kelompok 1 sudah selesai semua ya. Kelompok 2 sudah ya.
baru nanti dibagikan kembali. Ya, alhamdulillah tugas kalian betul semua. Dan selanjutnya Ibu ingin bertanya, selama pembahasan hal yang menarik bagi kalian apa dari pembelajaran? Apakah posternya? Apakah SBK? Atau apa? SBK. Oke, ada dua jawaban ya, ada SBK dan poster. Nah, selanjutnya dari semua pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, kesimpulannya Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah, yang baik dan agung. Nah, kita belajar tadi ada berapa Asmaul Husna? Ada 4. Yang pertama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, selanjutnya Allah berkuasa atas hidup, mati, dan kebangkitan. Dan meneladani sifat Allah membuat kita jadi pribadi yang kuat, mandiri, dan bertakwa. Alhamdulillah, untuk hari ini pembahasan kita sudah selesai. Dan untuk pertemuan yang selanjutnya kita membahas tentang sholat dan zikir. Ya, cukup sekian pembahasan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.